Shalom jemaat sekalian, pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini, waktu yang Tuhan percayakan. Ini adalah waktu Tuhan bagi setiap kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir. Berkati firman-Mu ini agar mengambil tempat terbaik dalam hati setiap jemaat-Mu, sehingga boleh bertumbuh, menghasilkan buah rohani terbaik untuk menjadi berkat di mana saja mereka berada. Hamba-Mu kiranya Tuhan boleh pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi seluruh jemaat yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat 22. Saya tidak akan membaca keseluruhannya, saya akan membacakan beberapa bagian saja. Mari kita baca bersama bagian pertama dari ayat 1 sampai ayat 4. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang-orang yang mendengarkan ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kita baca lagi dari ayat yang ke-10 sampai 14. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ayat 17 sampai 22. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema pemulihan hidup berdampak pada komitmen sampai kepada garis akhir. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Ampi Sitania, sudah menikah, anak 2. Bersyukur sekarang kami melayani bersama dengan Gereja Misi Injil Indonesia, Jemaat Philadelphia,
di kota Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Doakan kami dalam pelayanan supaya semakin sukses dan diberkati, dan kami pun akan terus mendoakan jemaat Tuhan yang ada di Sorong. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini bercerita tentang bagaimana Petrus dan Yohanes yang ada di depan mahkamah agama. Mereka sedang mempertahankan iman percaya mereka. Mereka sedang mempertahankan iman percaya mereka di depan banyak orang yang saat itu sedang menghakimi mereka terhadap apa yang mereka perbuat kepada orang yang mereka sembuhkan. Saudara yang Tuhan kasih, pernahkah Bapak Ibu merasa tidak tertahankan ketika memakan satu makanan yang begitu enak, kemudian Bapak Ibu ingin bercerita kepada orang lain tentang betapa enaknya makanan tersebut? Atau mungkin Bapak Ibu pernah menonton sebuah tayangan televisi atau film, dan Bapak Ibu tidak tahan sekali untuk bercerita tentang jalan cerita dari film tersebut yang sangat memberkati Bapak Ibu. Secara tidak langsung Bapak Ibu terkadang kita menjadi juru iklan, atau bahasa kerennya sekarang ini kita menjadi endorse bagi barang-barang tertentu. Demikian juga Bapak Ibu, saya pernah mengalaminya ketika saya menggunakan gadget saya dengan menandai tempat-tempat di mana saya pergi dengan menggunakan Google Map. Saya ingin supaya orang pun tahu tempat-tempat di mana saya pergi adalah tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat terbaik. Dan saya juga rindu orang lain mengalaminya sama seperti saya pernah mengalaminya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, situasi ini juga terjadi di dalam kehidupan Petrus dan Yohanes. Keadaan mereka sebelum mereka dipulihkan oleh Tuhan, dan juga keadaan sesudah mereka dipulihkan oleh Tuhan sangat berbeda jauh sekali. Sebelum mereka dipulihkan oleh Tuhan, mereka lari ketika Yesus Kristus akan disalibkan. Tidak ada satupun murid kecuali Yohanes yang bertahan sampai di atas bukit Golgota. Tetapi ketika Kristus memulihkan para muridnya, kita melihat ketika Tuhan mengutus para muridnya kembali, mereka diberikan roh yang menyala-nyala untuk melayani dia dengan taat dan setia. Dalam beberapa minggu ini Bapak Ibu, tema-tema PGI bercerita tentang bagaimana hasil perjumpaan orang percaya dengan Tuhan Yesus. Beberapa minggu yang lalu, tema besar di PGI adalah perjumpaan dengan Kristus menghasilkan damai sejahtera bagi orang percaya. Dan minggu-minggu yang lalu ada tema juga yang sama, yaitu perjumpaan dengan Kristus membuat orang percaya mengarahkan hidupnya kepada arah yang baru. Itu berarti perjumpaan dengan Kristus menghasilkan damai sejahtera. Perjumpaan dengan Kristus menghasilkan jalan hidup yang baru bagi orang percaya. Dan pagi hari ini penekanan kita Bapak Ibu, pertemuan dengan Kristus berdampak kepada komitmen sampai garis akhir hidup saudara dan saya. Inilah yang sedang terjadi dalam kisah Petrus dan Yohanes. Mereka tidak bisa menahan hidup mereka ketika mereka sudah diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu mungkin masih ingat dalam benak kita ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan masa-masa setelah dia bangkit, murid-murid begitu ketakutan Bapak Ibu, sehingga mereka masuk di dalam rumah mengunci diri. Mereka takut dengan tentara-tentara Roma. Tetapi untuk para murid, meyakinkan para murid, Yesus Kristus datang memberikan mereka kekuatan dan berkata, "Ini aku datang untuk memberikan damai sejahteraku kepadamu." Bahkan pada waktu murid-murid pertama kali berkumpul bersama minus Thomas, mereka juga dikunjungi oleh Tuhan sekali lagi bersama dengan Thomas. Dan Tuhan berkata kepada Thomas, "Thomas, inilah tanganku yang terluka, yang berlubang. Cucukkanlah jarimu ke dalam jari
atau tanganku yang berlubang dan lambungku. Dan jangan lagi engkau tidak percaya, melainkan percayalah kepadaku. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita melihat ketika Tuhan Yesus datang memberikan damai sejahtera bagi para murid, menghadirkan pengharapan yang lebih kuat dan jelas lagi kepada mereka, maka mereka tidak bisa tertahankan untuk membuat komitmen yang baru. Setelah Tuhan memulihkan kehidupan mereka, mereka terus dapat melayani Tuhan dengan setia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang telah dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka sedang berada di tengah-tengah mahkamah agama menunjukkan tentang komitmen mereka sampai garis akhir hidup mereka, bahwa mereka akan memberikan yang terbaik. Memang dulu Petrus pernah gagal ketika dia menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi pemulihan damai sejahtera oleh karena bertemu dengan Kristus sekali lagi, pembaharuan hidup yang Allah berikan bagi dia sekali lagi, memperteguh dan memperkuat iman percayanya untuk kembali melayani Tuhan dengan setia. Itu berarti Bapak Ibu, bersaksi bagi Petrus dan Yohanes di tengah-tengah mahkamah agama bukanlah sebuah program dari sebuah pelayanan, tapi ini merupakan buah dari perjumpaan Petrus dan Yohanes dengan Yesus Kristus. Saudara, di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang mengalami perubahan, bukan menuju kepada Kristus, serupa dengan Kristus, tetapi serupa dengan dunia ini. Bagaimanakah dengan saudara akhir-akhir ini? Dengan banyak sekali perubahan di tengah-tengah masa pandemi ini, apakah Bapak Ibu Saudara masih tetap setia kepada Tuhan untuk mendengar dan juga taat kepada kehendak-Nya? Bapak Ibu, saya pernah bertemu dengan sebuah situasi ketika saya masih berada di kota Sorong. Ketika pulang pelayanan dari gereja Kalim Kudus dahulu, di jembatan Surya saya dihadang oleh orang yang mabuk, Bapak Ibu. Ketika mabuk, dia terhuyung-huyung, dia menghentikan saya dan berkata, "Kakak, kau stop. Kaisa kepeng dulu." Waktu dia minta duit, Bapak Ibu, saya bilang, "Aduh kakak, saya tidak punya uang kakak." "Jangan kau tipu, kau pasti punya uang. Kau harus kasih uang sama saya." "Aduh kakak, saya memang tidak punya uang. Saya punya uang ini, tapi ini bukan untuk saya kasih buat kakak. Tapi kalau kakak paksa, ya sudah, saya kasih untuk kakak sudah." Lalu saya ambil Alkitab saya, Bapak Ibu. Lalu kemudian saya buka Alkitab. Di dalamnya ada 5.000 satu lembar. Dan saya bilang, "Ini kakak, kau ambil sudah." Bapak Ibu Saudara, ketika saya membuka Alkitab dan di dalamnya ada uang 5.000 perak, langsung pemabuk itu sadar dan dia berkata, "Aduh kakak pendeta, saya minta maaf kakak pendeta. Kau jalan sudah. Kalau nanti di depan sana ada orang hadang kau sebut saja nama Joni." Bapak Saudara, ada yang nama Joni di sini? Mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau ada minta maaf, bukan saudara Joni itu yang saya maksud. Saudara, orang mabuk mereka bisa sadar ketika melihat Alkitab meskipun mungkin mereka tidak membacanya. Pertanyaan saya bagi saudara, saudara sudah baca berapa banyak Alkitab? Atau sudah berapa kali banyak baca Alkitab? Berapa kali saudara berubah? Apakah saudara seperti pemabuk yang tiba-tiba berubah? Apakah ada pembaharuan hidup dalam diri saudara sehingga menghasilkan buah yang baik? Jangan Bapak Ibu Saudara, perubahan hidup kita sama seperti pemabuk yang hanya melihat Alkitab lalu sadar. Lalu kemudian setelah saya pergi beranjak, Alkitabnya juga tidak ada di hadapannya, dia kembali mabuk. Bapak Ibu Saudara, perubahan kita bukan perubahan seperti seorang pemabuk yang sadar kemudian mabuk lagi, yang sadar kemudian mabuk lagi. Tetapi perubahan kita haruslah mengalami perubahan yang sifatnya kekal adanya. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya, yaitu pemulihan, perubahan yang berdampak pada komitmen sampai garis akhir hidup saudara dan juga saya. Itu berarti transformasi hidup saudara dan saya haruslah sampai menghasilkan buah yang baik. Itu mengapa Bapak Ibu Saudara dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus, dia berkata dengan satu frase,
Aku menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jangan ada yang merawat tubuhnya untuk memuaskan keinginannya. Dan frase ini dilanjutkan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita melihat pengajaran apa atau hal positif apa yang dapat kita petik dari pelajaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemulihan yang berdampak pada komitmen sampai garis akhir akan berdampak kepada saudara saya untuk tetap mempertahankan iman kita sampai Tuhan Allah memuliakan kita di surga nanti. Itu berarti mempertahankan iman kita sampai batas akhir kekuatan kita, sampai akhir hidup kita. Boleh saya katakan, sampai habis hidup kita, kita mempertahankan iman percaya kita sampai habis. Bapak Ibu, saya mau tanya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini, apa yang Bapak Ibu sudah lakukan kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu telah melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal jiwa? Semua potensi di dalam hidup kita telah kita kerahkan untuk mempertahankan iman kita, memuliakan Bapa di surga. Apakah kita telah melakukannya sampai habis, sampai akhir hidup kita? Itu pertanyaannya bagi saudara dan saya. Pada bagian ini di ayat yang ke-20, Petrus mengatakan demikian. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Itu berarti Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam hidup jemaat Tuhan haruslah ada semangat ini untuk tidak menahan apapun juga yang ada dalam diri kita. Kita berikan kepada Tuhan, sebab kita tidak akan pernah menahan-nahan apapun yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Kita dapat pakai semua potensi karunia, bakat itu untuk melayani Dia dengan setia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah waktu kita begitu terbatas Bapak Ibu, sehingga kita harus menggunakan waktu ini untuk memuliakan Dia. Semua yang kita kerjakan hanya untuk memuliakan Dia. Semua yang kita lakukan hanya untuk Dia. Itu berarti Bapak Ibu, kehidupan kita tidak pernah berbicara tentang diri kita, tetapi kehidupan kita itu berbicara tentang Allah. Kehidupan kita berbicara tentang Kristus. Itu mengapa ketika kita berbicara tentang sejarah atau histori, kita pakai istilah histori, karena his story, his dia, story cerita tentang siapa? Cerita tentang Allah. Kehidupan kita adalah kehidupan cerita tentang Allah kita yang berkarya, yang providensial, pemeliharaannya begitu sempurna dalam hidup kita. Apa yang kurang yang tidak pernah Allah kerjakan dalam hidup kita? Tuhan begitu sempurna mengerjakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Sehingga mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melakukan yang terbaik untuk Dia, mengasihi Dia sepenuh hati, mempertahankan iman percaya kita sampai habis kekuatan kita, sampai putih rambut kita. Tetap Tuhanlah kekuatan hidup kita. Sama seperti pemazmur yang berkata Bapak Ibu, dia mengungkapkan isi hatinya dan berkata, meskipun dagingku dan batinku habis lenyap, tetapi Tuhan tetap akan menjadi bagian hidupku. Saudara, apa kesulitan yang kita hadapi di tengah-tengah masa pandemi ini? Apakah masalah ekonomi merupakan masalah terbesar? Apakah anak-anak menjadi masalah terbesar kita? Karena dulunya anak-anak tidak begitu terlalu mungkin kita urus, selalu ke sekolah, kita pulang hanya sebagian waktu besar kita lakukan dengan mereka. Ataukah mungkin pekerjaan banyak yang di PHK dari pekerjaan, atau sakit penyakit yang mendera hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau katakan, ketaatan, mempertahankan iman,
haruslah sampai akhir, sampai habis hidup kita, kita harus menyerahkan seluruhnya. Sama seperti Petrus berkata, tidak mungkin bagi kamu untuk tidak mengatakan tentang apa yang aku lihat dan apa yang aku dengar. Saudara, untuk mempertahankan iman, nasihat yang baik kepada jemaat di Philadelphia, kepada jemaat di Philadelphia dalam Wahyu pasal 3 ayat 11 mengatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikian juga hendaklah, dalam Matius pasal 5 ayat 16, demikian juga hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dari dua bagian firman Tuhan ini, dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 11 dan Matius 5 ayat 16, ini menegaskan bahwa saudara dan saya akan dikenal oleh Bapa di surga dan juga sesama kita manusia dari apa yang kita pertahankan, apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan dengan maksimal dan optimal bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Ini yang harus kita lakukan untuk mempertahankan iman. Memegang yang penting, membuang yang tidak penting, Bapak Ibu. Hendaklah terang kita bercahaya di depan orang supaya orang melihat perbuatan kita, supaya mereka memuliakan Bapa di surga. Lewat kebenaran yang kita transfer dalam kehidupan hidup sehari-hari, maka orang akan terberkati dalam hidup mereka lewat saudara dan saya. Saudara, ada sebuah kisah. Seorang anak bertanya kepada ayahnya, ayah, kenapa sih ada orang-orang yang tidak menghargai kita? Ayahnya kemudian menjawab, coba kamu lihat ikan ini. Bagus atau tidak ikan ini? Oh, ikan itu sangat bagus. Ikan itu indah sekali. Nah, sekarang Papa minta kamu bawa ikan ini ke tetangga kita, lalu kamu tanyakan berapa harganya kepada tetangga kita. Anaknya itu pergi ke tetangganya dan berkata kepada tetangganya untuk menaksir harga ikan tersebut. Kemudian dia kembali lagi kepada papanya dan berkata, Pak, tetangga kita menghargai ikan kita ini seharga 50.000 rupiah. Lalu ayahnya berkata lagi kepada anaknya, sekarang coba kamu bawa ikan tersebut yang tadi yang mau pegang itu ke toko ikan hias. Lalu kamu coba tanyakan sekali lagi berapa ikan itu dihargai di toko ikan hias. Anak itu pergi dan kemudian kembali lagi kepada ayahnya dan berkata, ayah, di toko ikan hias itu ikan ini luar biasa ayah, dihargai 500.000 rupiah. Kemudian ayahnya sekali lagi berkata kepada anaknya, sekarang nak, kamu ambil ikan itu, bawa sertifikat yang pernah dimenangi oleh ikan tersebut, lalu bawa ke Pak Budi. Mudah-mudahan tidak ada Pak Budi di sini. Bukan Bapak Budi yang saya maksud ya. Kalaupun ada, bukan Bapak Budi yang saya maksud ya yang di sini ya. Bawa ke Pak Budi, kemudian tanyakan ke Pak Budi berapa ikan ini dihargai oleh Pak Budi. Anak ini pergi ke Pak Budi, lalu kemudian kembali lagi cepat-cepat kepada ayahnya dan berkata, ayah, luar biasa, ikan ini oleh Pak Budi dihargai 5 juta rupiah. Wah, luar biasa. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Ayahnya berkata kepada anaknya, nak, kamu akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang benar. Mereka yang tahu nilai kamu. Atau boleh dikatakan, ketika kita berada di lingkungan yang benar, yang tahu tentang kita, maka mereka akan memberi kita nilai yang benar. Mereka seperti itulah yang akan menghargai kita. Jadi, jika ada orang yang tidak menghargaimu, ingatlah, itu berarti mereka belum mengenal engkau dengan baik. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita pelajari bahwa kita dikenal oleh Allah karena apa yang telah kita perbuat, dan juga kita dihargai oleh Allah. Meskipun orang mungkin tidak menghargai kita, tetapi Allah menghargai apapun yang kita perbuat dengan tulus hati,
karena Dia mengenal kita. Karena Dia yang telah menciptakan saudara dan juga saya. Saudara, dari bagian ini kita memahami bahwa setiap orang yang mengenal Kristus harus mempertahankan hidupnya dengan baik di hadapan Dia. Dan ketika pengenalan akan Allah itu ada dalam hidup kita, maka baiklah kita sama seperti Rasul Paulus berkata, pengenalan akan Yesus lebih mulia daripada semua yang ada di dalam dunia ini. Sehingga dia mengalihkan target hidupnya dari yang dulu menganiaya jemaat, sekarang hidup untuk melayani Tuhan. Seperti Petrus yang dulu mendukakan hati Tuhan dengan menyangkali Kristus selama sebanyak 3 kali, tetapi sekarang mengikut Tuhan dengan setia menjadi saksinya meskipun di dalam tekanan. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dapat kita pelajari, yaitu pemulihan ini harus berdampak pada komitmen kita untuk tetap mempertahankan iman percaya kita sampai batas akhir hidup kita. Yang kedua, pemulihan yang berdampak pada komitmen sampai akhir akan berdampak kepada pengharapan kita. Karena kita percaya bahwa providensia Allah akan menyertai langkah hidup kita dan akan menopang semua kesaksian hidup kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di ayat 14 Petrus menyatakan bahwa tetapi kalaupun mereka berusaha untuk membuat kami bungkam atau diam, tetapi apa yang telah kami lakukan akan menjadi saksi yang tidak pernah terbantahkan. Di ayat 14 mencatat demikian. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping Petrus dan Yohanes atau kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Itu berarti Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemeliharaan providensia Allah akan menopang, akan menolong, akan menjadi saksi terbesar di dalam kehidupan orang percaya. Hidup tanpa rasa takut karena kita percaya bahwa pemeliharaan Allah akan senantiasa ada bersama saudara dan juga saya. Kita tidak akan pernah takut Bapak Ibu dalam hidup ini karena kita percaya kita terhubung dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita terkadang lupa diri ataupun mungkin kita tidak pernah berterima kasih kepada pemeliharaan Allah yang sempurna. Jangan sampai kita lupa diri ataupun kita melupakan kebaikan Allah. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, ada seorang gadis buta yang sangat membenci dirinya. Bukan saja membenci dirinya, tapi dia juga membenci orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi memang ada orang yang paling dikasihinya, tentu saja kekasihnya. Kekasihnya senantiasa mendampingi dia. Kemanapun dia pergi, dia selalu mendampingi gadis buta ini. Dan satu waktu Bapak Ibu ada seorang yang mendonorkan matanya kepada gadis ini. Memang ketika gadis ini sudah didonorkan matanya, sang kekasihnya berkata kepada gadis tersebut, kalau kamu sudah dapat melihat nanti, aku akan menikahi kamu. Aku berjanji, aku akan menikahi kamu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu yang ditunggu-tunggu ketika gadis itu selesai operasi dan matanya kembali dibuka, untuk pertama kalinya dia melihat sesosok yang senantiasa ada di sisinya, yaitu kekasihnya. Ketika dia membuka mata pertama kali dan melihat seorang lelaki yang berdiri di sampingnya dan berkata, hai sayangku, inilah aku kekasih. Maukah kau menikah denganku? Ketika sang gadis ini melihat bahwa kekasihnya yang selama ini bersama dia rupanya buta, dia menolak untuk menikah dengan kekasihnya yang buta tersebut. Dengan begitu sedih Bapak Ibu, sang kekasih pria ini pun akhirnya pergi meninggalkan sang kekasihnya, sang gadisnya ini, dengan menitipkan sebuah surat.
Di dalam surat itu tertulis, sayang, tolong jaga baik-baik kedua bola mata yang telah kuberikan kepadamu. Gadis itu menangis. Dia sangat menyesal betapa besar pengorbanan kekasihnya untuk dia selama ini. Pesannya bagi saudara dan saya, ketika status hidup saudara berubah, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Jangan pernah lupa pada orang yang menolongmu. Jangan pernah lupa dengan orang yang menopangmu pada saat kamu berada di bawah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah boleh lupa akan providensial Allah. Kita tidak pernah boleh lupa akan kesetiaan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan juga saya. Ketika kita mengingat akan kasih setia Tuhan, maka penyertaan itu akan menolong saudara senantiasa ada dalam ketaatan. Tetapi jika kita lupa akan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan, maka kita tidak akan pernah menghargai apapun yang pernah dibuat olehnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu mengapa bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 10-12 berkata, berbahagialah kamu orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka akan empunya kerajaan sorga. Ingat, jangan lupa ada kerajaan sorga yang disiapkan bagimu. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembira, karena upahmu besar di surga. Saudara, ini meneguhkan hati kita. Bahkan Yesaya pun berkata, aku akan meneguhkan, bahkan Tuhan Allah akan menolong engkau, akan memegang tangan kananmu dan membawa engkau kepada kemenangan. Jangan pernah lupa, Allah tidak pernah berhenti menjaga saudara dan saya. Jangan pernah takut. Ketakutan adalah bagian dari dosa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengasihi Tuhan, mari dengan setia, dengan bangga, dengan penuh pengharapan, kita ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan pasti sempurna dalam hidup saudara dan juga saya. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemulihan yang memberi dampak kepada komitmen sampai garis akhir akan menjadikan saudara dan saya untuk menjadikan berita tentang Kristus sebagai berita sentral yang akan terus dikumandangkan sampai kapanpun juga. Di ayatnya yang ke-18 dan 20, Petrus dan Yohanes berkata, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya mereka sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Itu berarti Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa Petrus dan Yohanes punya pola pikir kristosentris. Berita yang utama adalah Tuhan Yesus. Berita utama hanya Kristus saja di dalam hidup saudara dan juga saya. Harusnya juga demikian. Berita utama kita adalah tentang Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita juga belajar pagi hari ini supaya pemberitaan tentang Kristus senantiasa ada di dalam hidup kita. Meskipun ada dalam situasi yang sulit, meskipun ada di situasi yang tidak menyenangkan, tetapi kita percaya bahwa berita tentang Kristus harus senantiasa dikumandangkan, harus senantiasa diberitakan. Bahkan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, situasi Petrus dan Yohanes mengindikasikan bahwa ada orang-orang yang berusaha untuk menyuap Petrus dan Yohanes supaya mereka membungkamkan mulut mereka untuk tidak menceritakan tentang Tuhan Yesus dan berita tentang kebangkitan. Tapi kita melihat bahwa di sini tidak ada satu penjara pun yang bisa memenjarakan Injil. Semakin dibabat, semakin merambat, semakin kuat kuasa Injil itu. Seorang yang bernama Corrie ten Boom, yang pernah
dikurung di dalam penjara kem-kem konsentrasi Nazi. Ketika berada dalam situasi yang paling menyedihkan di kem-kem konsentrasi Nazi, Corrie ten Boom pun tetap memuji Dia, karena di situ dia bertemu dengan jiwa-jiwa yang Tuhan Yesus kasihi, dan di situ banyak orang diselamatkan oleh pelayanan kasih. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin kita sekarang pun ada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Mungkin kita ada dalam ancaman, siksaan, ataupun mungkin lewat kematian sekalipun yang akan bertemu dengan kita. Apapun kesulitan yang kita hadapi, tetapi kita harus ingat Bapak Ibu, berita sentral yang harus kita tetap beritakan adalah tentang Kristus dan kemuliaannya sampai batas akhir hidup saudara dan juga saya. Apakah saudara pengikut Kristus? Tentu saya yakin Bapak Ibu akan menjawab iya. Tetapi apakah engkau setia melayani Dia? Itu mungkin pertanyaan yang lain yang harus Bapak Ibu saudara jawab. Orang yang mengasihi Tuhan, itu berarti dia harus berusaha dengan sekuat tenaga Bapak Ibu, bahwa di dalam dirinya harus ada satu kuasa yang tetap mendorong dia melayani Tuhan dengan setia, menceritakan tentang Kristus sampai akhir hidupnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia mungkin saudara dan saya mengalami penderitaan penganiayaan, tetapi saya mau katakan, kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes pasal 16 ayat 33. Kita tetap kuat, tetap melayani Dia, mengusahakan yang terbaik, karena kita tahu bahwa Injil sebagai berita utama yang dibawa dalam hidup saudara dan saya kepada banyak orang akan membuat banyak dampak, banyak perubahan. Paling tidak ada beberapa yang saya catat. Perubahan yang kita dapat miliki, yang pertama, kita akan memiliki target hidup yang baru. Alkitab menegaskan dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi, sekarang aku mengarahkan pandanganku ke arah yang di mana Kristus ada. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Paulus mengerti ketika menemui Kristus, maka tujuan hidupnya, berita yang harus disampaikan, aku mengarahkan diriku dan aku berlari, aku berjuang untuk berita surgawi tersebut. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dampak ketika berita Injil itu disampaikan kepada dunia ini, maka kita akan mendapatkan kembali arti hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara, belajar dari kisah Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus pernah berkata dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8b, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Apa yang dianggap Paulus sebagai sampah Bapak Ibu? Yang dianggap Paulus sebagai sampah adalah kebenaran diri sendiri atau self-righteousness. Apa yang dianggap sampah oleh Paulus saat ini, yang dianggap Paulus sebagai sampah adalah self-pride atau kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Dan yang ketiga yang dia anggap sampah yang harus dibuang adalah kepentingan terhadap dirinya sendiri atau self-interest. Saudara saya tidak akan pernah mengkoleksi sampah, tapi kita akan membuang sampah. Demikian juga Paulus. Oleh karena Kristus, maka berita Injil yang kusampaikan sekarang, aku harus mengatakan kepada banyak orang supaya membuang sampah-sampah tersebut. Apa itu? Harga diri kita, kepentingan diri sendiri, kebenaran kita sendiri, kita buang. Kita gantikan semuanya itu dengan satu berita sentral. Hidup, mati kita hanya untuk Kristus. Salib Kristus adalah berita utama kebangkitannya, kedatangannya untuk membawa kita kembali ke surga, adalah berita sentral dari penginjilan kita. Yang ketiga Bapak Saudara, dampak yang akan kita miliki adalah kita akan memiliki penegasan kembali terhadap hidup kita yang baru di hadapan Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 10 mencatat, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematian. Itu berarti Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berjuang dengan sekuat tenaga, bahwa yang kita kehendaki, yang menjadi komitmen kita sebagai orang-orang yang telah mengalami pembaharuan hidup, adalah kita berjuang untuk mengenal dia, kuasa kebangkitan, bersekutu di dalam dia, meskipun dalam penderitaan, tetapi tujuan akhir kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan akhir dari bagian ini, dampak langsung ketika kita berkomitmen setelah dipulihkan oleh Tuhan untuk hidup sampai akhir bersama dia, maka pasti akan terjadi revitalisasi kekuatan hidup saudara dan saya. Saudara, revitalisasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menegaskan tentang sebuah proses atau cara atau perbuatan untuk menghidupkan kembali sesuatu yang telah lama kita lupakan dan yang sekarang kita anggap penting. Itulah arti revitalisasi. Revitalisasi sederhananya, yang dulu kita anggap tidak penting, sekarang kita pegang itu sebagai yang paling penting. Apa yang paling penting? Kristus adalah yang paling terpenting. Hidup menyukakan hati Tuhan, berkomitmen hidup sampai akhir dengan Tuhan, itulah berita sentral yang harus kita pegang teguh sampai akhir hidup saudara dan saya. Saudara, mengakhiri bagian ini, ada satu kata-kata hikmat yang mungkin kita harus dengarkan dengan baik. Kalau kamu masih muda, nggak apa-apa kalau kamu santai saja. Nggak apa-apa kalau kamu juga tidak punya ambisi, visi untuk hidupmu. Nggak apa-apa juga kalau kamu tidak mengasah potensi. Tapi saya mau kasih tahu untuk Bapak Ibu Saudara, satu pesan saya saja. Jaga kesehatan saudara. Mengapa? Karena dengan kamu melakukan banyak hal yang tidak produktif di masa mudamu, kamu harus membayarnya dengan bekerja lebih keras di masa tuamu nanti. Ingatlah, ketika kamu menjadi lunak terhadap dirimu, maka kehidupan ini akan menjadi keras terhadapmu. Tetapi ketika kamu keras terhadap dirimu, maka kehidupan ini akan menjadi lunak kepadamu. Karena yang namanya proses tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mari kita tetap berjuang bersama. Di dalam Tuhan ada kekuatan bagi kita. Kita bertahan sampai akhir hidup kita. Ingat Bapak Ibu, harga diri, kepentingan akan diri sendiri, kebenaran diri kita sendiri, kita buang. Tapi kita gantikan dengan satu prinsip, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematian. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Allah yang kudus terus berbicara dalam hati jemaat-Mu, memberikan kekuatan, melakukan pembaharuan, dan membuat jemaat-Mu dapat berkomitmen untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.